Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SDS Budi Harapan yang pada saat ini sedang belajar di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun belajar di rumah. Oke, untuk saat ini kita akan belajar tentang gaya, yaitu tematik 7. Kalian buka halaman 9. Sudah semuanya? Oke. Nah, di situ diterangkan adalah tentang gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Ya, baik. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong ya yang menyebabkan pergerakan pada benda itu. Ya, selain membuat benda itu bergerak, gaya juga bisa mengubah arah, kecepatan, bahkan mengubah bentuk. Ya. Tapi sebenarnya pergerakan benda itu tergantung dari seberapa gaya yang kita berikan pada benda itu. Ya, sebenarnya gaya itu banyak di sekitar kita, tapi tidak bisa kita lihat. Tapi kita hanya bisa melihat akibat atau pengaruh adanya gaya pada suatu benda. Ya, kali ini Pak Oleh akan berikan contoh-contoh gaya sebagai berikut. Baik, setelah kita belajar tentang gaya, sekarang kita belajar tentang keramik-keramik yang ada di Indonesia. Kalian bisa buka halaman 13, di mana keramik-keramik itu berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Yang pertama itu adalah dari keramik Singkawang. Keramik Singkawang, di mana Singkawang? Singkawang di Kalimantan. Nah, keramik Singkawang ini lebih cenderung membuat tiruan dari gaya Cina ya. Gaya Cina itu keramik-keramik kuno begitu, yang mana hasil dari keramik ini diekspor ke Hong Kong, Singapura, dan Eropa. Ya, luar biasa, kita sudah bisa mengekspor keramik ya. Dan untuk yang kedua adalah keramik Pleret dan Citeko. Keramik ini atau pabrik ini terletak di Purwakarta, yang mana beragam bentuknya itu dipengaruhi oleh akademisi dari IKJ dan ITB ya. Kemudian yang ketiga adalah keramik Kelampok Banjarnegara. Ini juga beda juga, beragam variasinya ya, lebih cenderung ke motif pewayangan dan batik ya. Kemudian juga ada yang membuat gaya Ming dari Cina, namun dimodifikasi dengan menjadi sesuai dengan alam mereka ya. Juga yang keempat adalah keramik Dinoyo. Ini terletak di Malang, Jawa Timur ya, Kecamatan Klojen. Ini juga meniru gaya Cina, tapi menggabungkan dengan gaya Eropa ya, dengan gaya Eropa, terutama gaya Delft Belanda yang hiasannya warna biru, hijau, dan coklat. Pemasaran ini juga
ke luar negeri ya, diekspor ke Australia, Belanda, Singapura dan juga Jepang. Kemudian yang 5 keramik Bali. Tahu Bali di mana? Ya. Pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali? Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa ke sana ya, ke Bali. Nah, ini daerah Pejaten, Kabupaten Tabanan, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan Denpasar. Lebih banyak ya kalau di Bali. Yang membuat keramik ini banyak lokasinya. Ada sekitar 27 lokasi yang ada di Bali ya. Dan pembuatan gerabah tradisional yaitu seolah-olah pengrajin menari-nari dan mengendalikan gumpalan yang tidak bergeser. Teknik ini merupakan peninggalan prasejarah. Kemudian yang keenam adalah keramik mayong. Keramik mayong ini ada di Jepara. Ada 300 unit usaha gerabah yang produksi keramik remitan atau benda keramik berukuran kecil dan unik ya, yang di mana itu di Jepara. Dan ini juga diekspor ke Perancis. Selanjutnya adalah keramik Lombok yang mana terletak di 3 kabupaten dengan 50 pengusaha. Dan ini pusat kerajinannya ada di Banyumulak ya, mulai tahun 1860. Yang terkenal kalau di Lombok itu adalah tembikar Sasak dengan sebutan pemongkak ya, jadi bagian dalam kegiatan ritual suku Sasak. Nah, di sini juga merupakan produksi keramik. Dan untuk selanjutnya adalah keramik Bima. Nah, keramik Bima ini merupakan keramik tradisional Bima. Memang sudah lama keberadaannya dan ini sudah diwariskan turun-temurun, tetapi perkembangannya masih kurang karena konsumen biasanya hanya datang sendiri untuk memesan. Jadi masih untuk penjualannya atau tidak diekspor ya. Itu aja mungkin tentang keramik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kalian untuk lebih jelasnya bisa melihat pada buku kalian, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan nanti ya. Cukup sekian dulu. Semangat belajar, salam sehat dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.